Rasanya tuh kerja dan mengabdi di rumah sendiri dan di Bawaslu tuh gimana sih? Sebenarnya bangga ya kalau kita kerja di tempat kita sendiri. Terus juga ada juga sih beban moralnya gitu. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama Sonia di podcast Ngopi Seru, ngobrol santai namun juga tetap informatif. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua pemuda-pemudi pengawal demokrasi. Yang satunya berasal dari putra-putri daerah, home base dari sini. Nah, yang satunya putra-putri daerah di luar, yang mana merantau demi sebuah SK. Nah, karena hari ini kita tidak ada pantun dari si Nona Manis, jadi kita kayaknya harus ice breaking kali ya, biar lebih santai lagi. Nah, Abang dan Teteh kali ya, aku ada ice breaking nih. Jadi tuh jawab cepat. Oke. Jadi saat aku ngasih sebuah pilihan, kalian harus jawabnya secara cepat. Contoh nih, mie goreng atau mie kuah. Nah, jawabnya cepat ya. Kalian Oke. cepat. Oke, kita mulai aja ya tanpa berlama-lama. Kopi atau teh? Teh. Hobi Kenapa? ya biar tetap fokus. Oh, tetap fokus. Kalau Aku lebih suka matcha sih, cuman pilihannya yang nggak ada ya. Iya. Oke, dan pertanyaan yang kedua, kerja tim atau sendiri? Tim. Kerja tim. Sama ya, kompak ya berdua ya. Kenapa nih kalau ini alasannya kerja tim? Kerjaan tuh apa ya? Biar cepet. Biar lebih cepet ya. Terus kalau Teteh sendiri? Kalau kata Pak Kabak tidak ada yang namanya Superman, tapi yang Wih, adanya seperti Wih, jadi kita harus kerja tim. Keren suka banyak ya, harus kita undang nih. Iya, boleh. Di podcast ini. Oke, kita langsung aja ya guys. Sahabat Bawaslu, biar makin akrab nih. Tadi kan kita belum perkenalan sama dua pemuda-pemudi kita. Jadi, kakak abang atau teteh boleh sebutin namanya, terus asalnya dari mana, sekarang tuh di bagian apa kalian? Oke. Mungkin boleh dari abangnya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama aku Doli Pranata, asalnya dari Bangka Tengah, Bangka Belitung asli. Untuk pendapatannya di bagian administrasi. Administrasi. Iya. Terus biasanya kerjanya apa tuh, Bang? Di administrasi? Ya kalau secara garis besarnya. Iya, kalau jabatannya itu kan di keuangan tuh, Mm-mm. APBN. Kemudian karena di sini tidak ada penempatan yang pengelola BUMN, jadi saya diperbantukan untuk pengelolaan BUMN. Oke. Kalau untuk gadis Jawa Barat nih. Oke. Perkenalkan nama saya Irma, saya asalnya dari Jawa Barat. Untuk penempatan di Bawaslu itu sendiri, saya di P3SPH untuk divisinya di penanganan pelanggaran. Kena pelanggaran. Iya. Biasanya ngapain nih, Teteh sendiri? Kalau untuk sekarang paling kita kemarin ada kerjaan kayak mengecek sigap lapor itu aplikasi untuk menginput data-data penanganan pelanggaran di pemilu 2024 kemarin. Itu berarti bisa nggak sahabat Bawaslu untuk ngecek gitu? Kalau Lapor misalkan sendiri. nanti ada pelanggaran itu sesuai home base ya. Misal ada pelanggaran yang mau diajukan itu bisa didaftarkan di akunnya sigap lapor. Oke, berarti sudah terintegrasi Iya. juga ya dari sebuah aplikasi gitu. Kayaknya biar lebih santai lagi, aku manggilnya Abang dan Teteh Ya. kali ya. Boleh. Oke. Nah, ternyata di Bawaslu ini bukan hanya ASN ataupun non ASN yang berasal dari putra-putri daerah, tapi ada juga yang di luar daerah kayak Teteh. Sayang banget ya harus bekerja lebih keras kayaknya untuk mendapat sebuah tiket pesawat kayaknya ya. Oh, iya. Teteh. Nah, oke, kalian ini PNS, CPNS atau apa nih? Kalau sekarang sih masih CPNS. Iya, Oh, CPNS ya. Masih calon Masih ya. calon ya, belum PNS ya. Iya. Ternyata di Bawaslu itu ada ya PNS-nya ya. Karena sahabat Bawaslu mungkin banyak yang belum tahu nih, Teteh dan Abang kalau di Bawaslu ternyata ada juga. Iya. Nah, kalian angkatan berapa? Kita angkatan 6. Angkatan 6. Iya. Terus kenapa harus Bawaslu kalian mendaftarnya? Untuk Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Abang dulu boleh. Abang dulu kan ya. Karena sebelumnya saya pernah bergabung di penyelenggara ya, jadi Oh, saya oke. agak sedikit tahu lah kinerja Bawaslu itu seperti apa. Oh. Jadi pas ada pendaftaran CPNS ya, saya tertarik
untuk melamar di Bawaslu gitu. Oke, kalau dari Teteh sendiri, apakah penyelenggara juga sebelumnya di home base, bukan home base ya berarti ya, di tempat yang lama ya? Gimana? Jujur kalau ini pertama kali ya saya berkecimpung di dunia kepemiluan. Jadi alasan kenapa milih Bawaslu salah satunya juga karena kualifikasi pendidikan sih sesuai. Jadi Bawaslu itu membuka untuk pendidikan sosiologi, jadi saya coba ikut daftar. Oh, akhirnya dapat gitu. Ya, akhirnya dapat ternyata di sini. Nah, kalian itu cobanya perdana langsung dapat atau coba yang keberapa kali nih baru lulus? Mungkin dari tadi kan udah ya abangnya ya. Mungkin dari ladies first kali ya. Silahkan Teteh. Kalau saya CPNS-nya ya, kalau CPNS-nya itu udah ketiga kali yang sekarang. Tapi sebelum CPNS di sini tuh saya sudah P3K. Jadi di tempat saya tinggal, saya statusnya P3K. Karena sudah 2 tahun, saya punya kesempatan untuk boleh ikut daftar CPNS, jadi saya coba daftar dan akhirnya keterima seperti itu. Berarti yang lama udah selesai ya, sudah resign jatuhnya gitu ya, atau gimana? Ya, resign jatuhnya. Oh, resign. Nah, kalau untuk abang sendiri? Ya udah 2 kali ya. Sepengetahuan saya 2 kali itu tahun 2021. Tapi bukan di Bawaslu. Oh, di tempat lain. Di instansi lain gitu. Pas yang kedua alhamdulillah baru dapat. Di Bawaslu. Mau berapa kali pun yang penting akhirnya kita sama-sama bertemu di sini ya, guys. Nah, terus pengalaman yang berkesan selama kalian mengikuti tes CPNS Bawaslu dari seluruh rangkaian proses tuh kan ada SKD, SKB. Nah, itu mana sih bagian yang paling sulit atau mungkin yang paling mudah gitu? Nah, ini bebas nih, mau yang mana aja duluan? Ya, kalau menurut aku sih ya dari awal sih tergantung kita ya ngadepinnya gimana gitu. Nah, kalau ya kita ngadepinnya itu beban, nah itu bakalan sulit. Tapi kalau kita punya usaha gitu, doa ya semua jalan pasti akan lancar. Kalau Teteh nggak boleh sama ya jawabnya, beda ya. Nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek. Oke, kalau yang paling berkesan menurut saya SKD sih. Karena kalau SKD itu kita saingannya banyak di awal itu sampai benar-benar kita dipilih 3 besar. Setelah itu baru SKB kan. Nah, untuk SKB itu sendiri sebenarnya saya nggak ada saingan. Jadi jalur karpet merah nih. Makanya persiapannya juga tidak terlalu maksimal karena memang sudah lolos di SKD. Berarti ya udah tinggal ngopi aja. Iya, kan tinggal datang absen udah. Ngomong-ngomong soal ngopi nih, kita udah sediain loh guys. Boleh. Mumpung lagi tadi kayak kurang enak badan gak sih? Silahkan. Nah, untuk Bang Doli, sebagai anak daerah yang pernah juga sebelumnya itu di dunia kepemiluan, rasanya tuh kerja dan mengabdi di rumah sendiri dan di Bawaslu itu gimana sih? Sebenarnya bangga ya. Kalau kita kerja di tempat kita sendiri, terus juga ada juga sih beban moralnya gitu. Karena kita kan mengabdi untuk daerah kita sendiri gitu. Itu aja sih. Berarti membawa nama baik dari daerah sendiri ya. Benar. Lalu untuk Teteh, nah pas tahu ditempatin di Bawaslu Babel, reaksi pertama apa? Atau memang sebenarnya udah expect ya udah di Babel gitu penempatannya? Gimana tuh Teh? Nggak expect juga sih. Jadi pertama tahu pengumuman lulus itu shock ya. Shock banget. Wah, kok bisa ya gitu lulus. Tapi setelah itu saya coba searching informasi tentang Babel tuh di mana sih, Bawaslu-nya tuh sebelah mana, gimana lingkungannya. Itu untuk mempersiapkan sih sebenarnya biar saya lebih kenal juga kayak lingkungan Babel tuh kayak gimana gitu. Minimal ya masyarakatnya lihat dari landscape-nya aja deh di peta kayak gitu. Nah, untuk khusus Teteh nih kan perantau ya. Culture shock apa yang Teteh rasakan saat pertama kali menginjakkan kaki di Bawaslu ataupun di Bangka Belitung deh? Oke, di Bangka Belitung ya. Di Bangka Belitung aja. Kalau di Bangka Belitung jujur karena kan kalau Jawa Barat itu penduduknya padat ya, di jalan itu ramai gitu. Jadi ketika ke Bangka Belitung tuh kok sepi gitu. Itu pertama saya katakan kayak nggak ada kehidupan atau ada kayak gitu ya. Kemana ini gitu. Apalagi tempat pertama yang saya datengin itu adalah kompleks provinsi ini, di mana hari Minggu kalau nggak salah itu masih ingat hari Minggu itu kan sepi banget ya. Jadi
kok pada kemana gitu. Jadi ada ya. Ya mungkin itu sih culture shock pertama ya. Tapi sekarang kayaknya bubble itu memang cocok buat slow living ya. Iya betul sekali. Jadi memang bikin nyaman sih. Udah nyaman nih. Ya sudah dong. Oke. Lalu ekspektasi dan realita gimana nih kalian setelah benar-benar masuk dan berkecimpung di Bawaslu? Karena kan banyak tuh yang bilang Bawaslu, ya pasti santai lah, kan 5 tahun sekali kerjanya. Nah, untuk dari abang sendiri gimana tuh realita sama ekspektasinya di awal? Ya karena sebelumnya juga pernah di penyelenggara ya di Panwascam sebelumnya. Kalau kita lihat, kalau orang masyarakat memandangnya kalau Bawaslu itu kan kerjanya hanya pada masa tahapan gitu, kalau ada pilkada aja. Padahal kan pada masa non tahapan juga ada tuh kegiatan-kegiatan Bawaslu gitu sih menurut saya. Nah, kalau untuk Teteh yang belum sama sekali. Sebenarnya dulu saya sempat ikut KPPS ya. Oh. Ya, jadi 2 kali saya ikut KPPS. Jadi mungkin saya juga berpikir awalnya tuh kerja Bawaslu tuh pasti pas pemilu. Karena KPPS itu kan direkrut dia pas pemilu ya. Tapi ternyata ketika sudah masuk ke sini banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan ternyata ya. Tidak hanya sebatas kepemiluan kayak gitu. Harus ada agenda setiap bulannya, apa yang target kita harus, apa yang harus sudah kita lakukan gitu. Betul sekali. Nah, hal yang paling menantang selama kalian menjadi CPNS apa tuh, Kak? Kalau aku ya penyesuaian sih ritme kerja ya kerja di sini kan belum ada 1 tahun kan, jadi harus penyesuaiannya itu harus cepet benar itu. Kalau Teteh gimana tuh? Kalau saya penyesuaian lingkungan mungkin ya, karena beda daerah, beda suku, beda bahasa, jadi itu yang mungkin harus saya lebih kuasai kayak gitu sih, lebih ke bahasa aja. Tapi sejauh ini orangnya pada baik-baik kan ya? Alhamdulillah ya di sini pada terbuka semuanya dan belajar bahasa pun tidak terlalu sulit ternyata di sini, karena juga memang kita berbicaranya komunikasi menggunakan bahasa Indonesia juga sih, jadi aman lah. Nah kalau capek nih Teteh ya, untuk Teteh dulu healingnya tuh gimana? Karena Cianjur tuh jauh ke pantai ya, bisa sampai 3-4 jam ke pantai itu. Jadi ketika di sini pantai itu dekat, jadi kadang pulang kerja saya ke pantai Pasir Padi kayak gitu. Jadi karena itu kan bikin healing juga ya. Selain itu karena juga saya jauh dari keluarga, paling nelpon orang tua misalkan di rumah dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau untuk abang masih butuh nggak healing tuh, meskipun memang dari hobi butuh ya. Biasanya ngapain? Ya paling jalan-jalan. Oh jalan-jalan sama keluarga. Iya. Oke. Nah menurut abang dan Teteh, kenapa tuh anak muda penting gabung di Bawaslu? Siapa dulu nih? Kita pada diem nih. Siapa ya? Apa sahabat Bawaslu dulu kali ya? Boleh. Abang dulu deh. Penting ya, kalau menurut saya itu seluruh elemen masyarakat ya yang punya hak pilih itu harus apalagi tentang politik itu mereka harus pengetahuannya harus lebih jauh lagi gitu. Itu akan mempengaruhi kan pemimpin negara kita nantinya. Gitu. Kalau Teteh? Ya, peran pemuda ya. Anak muda itu sangat penting, apalagi sekarang kan zamannya serba teknologi. Nah, anak muda itu kan lebih mudah untuk mempelajari teknologi. Jadi, kita jangan kalah dengan generasi sebelumnya. Jadi, anak muda juga harus bisa mengembangkan, memperjuangkan negara dengan caranya masing-masing. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri. Oke. Nah, last but not least, pertanyaannya, kalau misal nih, teman kalian tuh nanya, ngapain sih kerja di Bawaslu? Nah, jawaban kalian tuh biasanya apa? Teteh. Oke. Kalau misalkan untuk saya ya, kalau kebetulan memang suka ada nanya yang kayak gitu, teman, ngapain sih kerja di Bawaslu? Ya, tujuannya setelah saya mulai kerja 7 bulan di sini, saya tahu bahwa Bawaslu itu fungsinya untuk agar suara rakyat itu terhitung dengan adil seperti itu ketika nanti kepemilihan. Bang? Sebenarnya sama sih. Oh sama ya, kalau ini sama ya, agak beda dikit kali ya, agak ditambah atau dikurang mungkin. Apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan itu ngapain sih kerja di Bawaslu? Oh, kerja di Bawaslu itu ya, kalau saya secara pribadi itu ingin terlibat aja sih.
dalam pemilihan gitu, pemilu gitu. Proses demokrasi itu gimana? Ya, Oke, nice. Nah, karena tadi ada pertanyaan terakhir, ya. jadi supaya nggak terlalu garing nih, ya kan? Jadi kita kayaknya ada ice breaking terakhir. Oke. Nah, kalau tadi kan ada 2 pilihan. Kalau ini 1 kata. Jadi kalau saya menyebutkan 1 kata, apa yang di benak kalian langsung diucapin. Contoh, pemimpin, bersih misalnya. Nah, pemimpin adil. Jujur gitu, adil lah kayak gitu ya. Oke. Jadi CPNS Bawaslu itu Pilihan. Tanggung jawab. wes. Oke. Agak berat ya. Oke, demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia. Tanggung jawab bersama. Wede. Ayo Bang. Apa ya? Apa demokrasi di benak Abang? Bawaslu deh. Oke, Bawaslu ya benar. Demokrasi Indonesia itu kan tidak terlepas dari Bawaslu. Iya. Oke, masih masuk. Terakhir nih untuk untuk provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung adalah Tempat tinggal. Wede. Tempat tinggal dong. Oh iya benar. Saya tinggal di sini. Oke, Kan tinggal di sini. benar sekali ya, sampai lupa tadi ya. Oke, nah pesan untuk sahabat Bawaslu nih yang masih apatis sama pemilu dari Abang sendiri. Oh iya ya. Kalau pesan dari aku ya, kita tuh harus melek akan demokrasi gitu. Kita tuh harus paham tentang politik gitu, biar kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. Betul. Nice. Boleh tepuk tangan nggak guys? Oke, dari Teteh? Oke, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sahabat Bawaslu, dari obrolan ini kita banyak banget insight ya. Nah, demokrasi, untuk menjaga demokrasi itu sendiri bukan soal umur, tetapi juga tentang kepedulian kita terhadap negara kita sendiri. Nah, terima kasih untuk narasumber kita, narasumber dari Homebase maupun narasumber perantauan kita. Oke. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Dadah!